Tadi dari mana sih? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih, saya tuh setiap puasa langganan untuk jadi pengemis dan badut, dan itu tuh saya senang karena melebihi teman-teman saya yang bekerja. Jadi pendapatan selama Ramadan itu dia melebihi 3 bulan. Dalam 1 bulan dia sama dengan 3 bulan pendapatan teman-temannya. Tapi dia dilema apakah ini baik atau tidak gitu. Tapi di bulan lainnya dia tuh kerja. Dia nggak kerja. Dia bilangnya setiap bulan Ramadan sih. Dan dia nyawer lagi di Saweria. Gokil. Di sawer badut. Kalau dibagikan ada duit menang. Kita di sawer badut. Sawer badut. Alhamdulillah. Gini nih Kang. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Bener hayang tuh. Ada geus di kitu kumaha tuh? Di dahar Kang. Nah, hampir aku ucing dahar gorengan. Pilih kasih. Sok lah si Jongjon. Jadi sebenarnya ya istilah pengharaman itu muncul kalau ada pihak yang dirugikan atau pihak yang dipermalukan atau pihak yang dihancurkan. Itu tuh pengharaman tuh dimulainya tuh dari situ. Ada 5 gitu, misalkan karena nyawa, karena harta, karena agama, karena naon segala rupa, pokoknya ada 5 yang kayak gitu teh. Nah, kalau kita mengemis itu tuh sebenarnya itu tuh menghancurkan harga diri kita kan, dan itu tuh sebenarnya menghancurkan kepercayaan orang kepada kita. Ada nggak di antara kita yang mau ngerekrut orang yang lain ngerekrut? Sok kamu jadi editor ya di sini di Gumbulikum. Dulunya profesinya apa? Pengemis. Cigana mah mau diterima. Jadi sebenarnya itu merendahkan harkat martabat manusia, merendahkan dirinya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Maka pengharaman itu harus dilihat dalam konteks kemanusiaan, bukan konteks dogma atau dalil. Dalam hal ini mah gitunya. Nah, si Akang yang tadi itu kalau dia sebenarnya punya uang 3 kali lipat daripada teman yang lainnya, posisi dia ngemis ketika dia tidak punya apa-apa itu tuh sah. Darurat kumaha deui. Tapi posisi ketika dia mampu menghasilkan penghasilan bahkan bisa sampai diproyeksikan ke depan saya bakal dapat 3 kali lipat daripada ini misalkan yang seperti itu, maka artinya dia tuh mampu untuk melakukan hal lebih dari sekedar mengemis. Punten Kang, sawerannya diambil lagi juga nggak apa-apa, tapi tapi prinsipnya adalah kalau misalkan kita tuh sudah punya pegangan, sudah punya proyeksi, sudah punya perhitungan, artinya kita tuh tidak lagi dalam situasi darurat. Darurat mah nggak ada perhitungan. Namanya darurat mah, misalkan ya, saya tuh kelaparan pisan geus, tersesat di hutan, tiba-tiba teh ada bakakak babi di situ teh. Misal gitu. Siniat bakakak babina. Mun babi hirup mah rada pantes. Ya misalkan ya, misalkan. Bakakak babi di dinya teh. Terus kok kita teh kan kita mah pas mau makan teh gak kepikiran bahwa dengan saya makan ini saya bisa bertahan 3 hari ke depan. Nah, setelah itu saya nyari babi lagi. Kan enggak. Itu kalau dalam situasi yang sangat darurat, kita mah tidak akan memperhitungkan itu. Aya babi, dimakan weh. Sah itu teh. Dalam kondisi lapar, tersesat, tidak ketemu sama orang dan sebagainya. Tapi di posisi ketika babi ini bisa akan menghidupkan kepada saya 3 hari ke depan dan 3 hari berikutnya setelah itu nanti saya akan nyari babi lagi. Nah itu tuh kan nggak boleh gitu. Itu sudah di luar kata darurat. Gitu. Jadi bekal dibawa gitu. Gitu. Nah jadi kalau Akang itu cukup mampu untuk bisa memproyeksikan penghasilan ke depan 3 kali lipat dari teman-teman dan seterusnya. Mendingan Kang ngemodal dari situ teh. Tapi biasanya nu kitu teh nggak punya basic usaha, Pak. Betul, itu tepat di situ. Jadi dia tuh tidak punya balik deui kucing. Nah, si kucing ini teh karena itu dalamnya ayam risolnya. Pantes. Nya suka tuh kasih hiji atuh. Eta hiji terus sina di luar gitu tah. Nah gitu tah. Kang punten di Ya. Enggak si kucing itu teh menganggap bahwa itu teh babi. Saya teh kapaksa makan itu padahal kudunungan teh geus dilarang. Ya. Geus diharamkeun. Emang darurat eta ucing. Nya eta Tapi kan udah dikasih makan.
Si ucing itu teh dikasih makan, cuman sama saya dikasih makannya 2 hari sekali biar dia tuh tetap berburu. Cuman masalah saya tadi itu kalau ucing gak ke dia gitunya. Masalahnya apa gitu? Masalahnya apa-apa? Ya, Kan masalahnya apa? Risih, Kenapa? risih Nggak Pak, boleh? risih. Iya, Akang mau nggak makan bekas kucing di indus itu? Kalau saya Nggak, memang kalau saya Kalau tidak. mah, Jadi ya disingkirkan Kalau aja saya gitu. kalau Ka- saya mah tis-tis baik biasa. Nah, Aduh, kan dah. ini apa namanya ada berbagai macam orang, tidak semuanya berhak itu seperti berarti itu. masalahnya di situ. Iya, jadi saya Mas- mah mentolerir orang-orang yang tidak suka Heeh. makanan yang diindus kucing. Betul. Ya, Masalahna makanya, ucing gitu. mah ngadarna gorengan unggul moal jeung cengekna. Ya. Kayak orang kebagian cengekna unggul deh. Nah, kan basic Kang Gusman sama Kang Didi dalam tanda kutip dari stand-up-nya tuh bercerita bahwa dulunya tuh susah juga kan. Punya nggak teman-teman yang suka ngamen atau ngabadut? Saya dulunya ngamen. Wah. Pernah di apa namanya Cikapayang. Lalu tukang ngamen, Saya dulu ngamen di Kebengetan Cikapayang kan? sama kebengetan. keliling atau Naon, ngam- di di stopan sama di bis sama pernah di komplek Cibaduyut. Dijualna naon maca puisi apa nyanyi? Nyanyi. Suara Oh, dong. nyanyi. Suara gitu. Bus. Saya bernyanyi. bus Karena- panas gitu. Bas ya betul di Damri. Karena kebetulan waktu itu emang bisa lah nyanyi gitu. Makanya itu yang saya jual. Tipe yang Gitu. ngamen kayak gimana? Genjreng Iya, dikasih tipe. kabur atau tipe yang diem satu lagu selesai? Satu lagu selesai. Ah, better lah. Betul. Karena Kalau itu mah tidak haram. Tapi kalau genjreng langsung pergi, tak itu teh pengemis sebenarnya Tapi mah. bisa, nah masalahnya bisa ngabedakeun teu apa? aya uang anu apresiasi, aya uang pengusiran biasana teh. Tidak ada di nabus mah lain uang pengusiran kan? Nyari di nabus mah. Di nabus Tapi berarti- saya cukup yakin kalau itu teh Masih uang apresiasi apresiasi. karena suara Oh. aing teh halus. Anjay. Saya teh Gua dicontoh. lain. Tidak ada yang mengaku, seorang ada yang ngaku gitu. Untuk pengakuan. Sabra lila Kang ngamen? Berapa lama? nggak lama cuma seminggu kayaknya. Oh, cuman seminggu. Satu lain pengalaman seminggu mah. Tapi kan pernah ngalamin. Angger nggak lama. Pengalaman seminggu termasuk pengalaman. Keburu- Detik juga. Keburu dapat kerja waktu itu. Kerjana apa? Waktu itu kerja sebagai ini apa namanya staf tata usaha. Wih. Dapat kerjaan itu udah selesai ngamennya gitu. Enggak jadi pengamen berubah menjadi staf tata usaha. Betul. Kenapa nggak lanjut jadi pengamen? Pengamen itu penghasilannya lebih banyak daripada tata usaha. Iya enggak? Iya. Tapi hari-hari meureun Iya, ya. tapi bukan sih lebih ke kan saya nggak bisa main gitar. Yang bisa main gitar teman saya Oh. cuma bisa nyanyi. Oh, nyanyi tadi kecerek gitu. Gitar. Bukan temennya Enggak, gitar. teman saya yang main Kecerek gitar. mah bencong. Saya yang nyanyi gitu. Terus waktu itu karena udah dapat kerjaan juga, terus teman sayanya juga dapat kerja, jadi nggak ada tandem buat Oh, ngamennya. gitu. Terus memang goalsnya adalah kenapa waktu itu ngamen karena ngumpulin duit buat kuliah. Hmm. Kemarin ada seorang ini influencer ekonomi Pak Win nih kan. Dia tuh cerita bahwa menjadi seorang PNS itu gajinya tuh tabungannya tuh lebih kecil daripada jadi pembantu rumah tangga. Jadi banyak profesi-profesi yang kita anggap kecil gajinya ternyata lebih besar daripada PNS. Iya. Nah, misalkan pembantu rumah tangga digaji 3 juta. Tapi kan dia tidak ada pengeluaran apapun. Makannya di situ. Betul. Makan, nah siga gitu lagi. Nah, pengamen ge kayaknya makan kalau akan lanjut profesi jadi pengamen gitunya. Sampai sekarang kita nggak akan ketemu. Tapi mungkin dulu teh akan- paling ngelayan gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman semua. Jadi saya tuh sering bilang, saya tuh punya keresahan di satu titik ini nih. Kebanyakan orang tuh berpikir habis-habisan untuk mencapai profesi tertentu. Padahal yang saya bayangkan adalah mau profesi apapun kalau kita terbaik di bidang itu Betul. tuh akan memberikan kepada kita tuh keluasan dan kelapangan rezeki gitu. Iya betul. Ada teman saya tukang kayu, tapi gara-gara gitunya dia tuh jadi tukang kayu terbaik, jadi presiden. Aduh. Itu teman atau Ternyata bener, sepengetahuan Sobat. teman? Itu teman itu. Teman, teman. teman. Cuma udah umum sih teman. Iya, teman. teman. Lebih tepatnya mah pembantu sih.
Oh, pembantu. Iya, Pembantu saya. Tukang Karena kayu. dia suka ngaku pelayan iya. rakyat. Oh iya, betul. Nah, kayak gitulah. Ya, tapi maksudnya apapun profesi gitu. Ada orang tukang gorengan gitu, cuman dagang gorengan, tapi karena gorengannya jadi yang terbaik, yang terenak dan dia jago memasarkan, dia jadi orang yang sangat kaya raya gitu. Maksudnya. Itu pasti pengusaha perkedel Bondon juga kayaknya kaya nggak sih? Iya, Iyalah, betul. Pasti lah. Iyalah Itu di perkedel Bondon. dari dulu itu. Hanaang, Yang Hanaang. terbaik. Hanaang. Sering main tuh persis. Iya, yang kayak gitu-gitu gitu. Nah, Tapi kayaknya Pak kebanyakan orang tuh tidak berpikir jadi yang terbaik di profesinya. iya pengennya mah Kan Dapat ngelakuin kerja. banyak. Iya, betul. Apa yang cepat bisa dapat duit aja. Nah, itu balik lagi ke apa namanya? Tadi pertanyaan. Menurut saya mah ya orang Indonesia ya. Kayaknya orang pada umumnya. Kalau udah menyangkut masalah perut mah, moral kompasnya bisa dibelokin. Nah, Ya. Oh, iya? Iya. Hmm. Setiap orang tuh yakin tidak setuju dengan korupsi. Tapi ketika dia jadi pelaku korupsi, ada uang masuk ke perutnya, itu udah beda tuh. kontennya. Ngomong gitunya. Lain asa dikonten kan? Enggak belum. Kayaknya belum. itu mah. Karena itu yang kayak apa, yang jokes orang-orang Afrika itu ada yang bilang bahwa korupsi itu tidak baik selama saya tidak dilibatkan. Nah, Oh, iya. Betul, ada yang bilang gitu tuh orang Afrika. Iya juga sih, bisa masuk akal. dan kita tuh sebenarnya tidak bisa menegur korupsi. Kayak misalnya di lingkungan kita ada satu orang yang berniat melakukan kejahatan dan kita tuh nggak bisa menegurnya itu Karena apa? karena banyak alasan, entah kita tidak berani, entah kalau kita negur dianggap kayak di sekolah kita melaporkan kejahatan murid yang lain seperti itulah. Oh, Kayak saya betul. dulu. Pak. Yang dilaporkan ya? Jadi baturan. Karena Iya, karena betul, penjahat. betul. Bere. Oh, bere. Bagikeun. Oke, bagikeun. Ada satu teman dia jiplak sendiri asal-asalan, bagikeun deui deh. Langsung saya ngomong. Geus we sabisana we usaha mah, ujian mah. Iya, Saya dicarekan. Di program-program di kampung kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya ya program Betul. program apalah bantuan masyarakat tidak pernah ada yang benar. Hmm. Misalnya bantuan bikin usaha miara kambing atau ternak ikan. Itu teh paling satu periode. Lamun ikan mah kan misal sebulan. Iya, iya. Hmm. Ya udah emang bener ikannya ya sebulan dijual udah beres. Uangnya dimakan ya udah gitu. Itu uang sia-sia, uang pemerintah. Asli. Itu kebocoran di situ tuh banyak banget. Tapi gini Kang, saya teh ada pencetan sedikit. Menurut survei yang dilakukan oleh Profesor Dr. Gembul Al-Haramain Geus apal can pola ngalawakna kumaha. Gini. Saya itu dah. Jadi sebenarnya penghasilan si koruptor tuh dengan atau tanpa korupsi sama sebenarnya mah. Jadi misal ya, teman saya jadi polisi. Dia tuh harus korupsi untuk dapat 100 juta rupiah. Untuk dapat 100 juta rupiah tuh kalau jabatan biasa tuh dia harus korupsi. Nah, sebenarnya kalau di instansi kepolisian itu tidak ada korupsi sama sekali, maka di jabatan dia sebagai perwira itu, dia tuh emang gajinya segitu. Kenapa gajinya kecil? Karena instansi itu tuh korup gitu. Kudu Gitu. dihasilkeun kudu kesalahan. Akhirnya dia terpaksa korupsi untuk dapat segitu. Nah, Indonesia tuh semuanya tuh gitu. Kayak misalkan ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tuh sebenarnya dalam bahasa yang paling ideal itu tuh melanggar peraturan. Itu tuh korupsi. Kenapa? Karena jalan tempat umum digunakan untuk pribadinya, keuntungan pribadinya. Nah, dalam konteks itu dia tuh korupsi. Tetapi kenapa dia korupsi seperti itu? Karena uangnya yang harusnya diberikan kepada dia atau karena akses pendidikan terhadap dirinya atau apapun ditutup sama pihak yang atas sehingga dia dagang gorengan. Dagang gorengan penghasilannya berapa? Penghasilannya katakanlah 4 juta sebulan. Seandainya dia dikasih akses dan hak yang utuh secara seperti sebelumnya, dia nggak jualan gorengan tuh dia punya penghasilan 4 juta sebulan. Jadi di Indonesia tuh kita tuh gajinya tuh segitu-gitu aja, tapi kita tuh korup.
Padahal kalau korupnya dihilangin, ya tetap segitu gitu. Tapi bukankah korupsi mah berhubungan sama kekuasaan ya? Iya, Bukan soal semua perut doang gitu. betul. Korupsi itu memang sekarang di Indonesia itu disebutnya extraordinary crime. Karena apa? Karena pelakunya adalah orang yang berkuasa, yang seandainya tidak korupsi pun dia tuh udah kaya. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi, pedagang kaki lima itu tidak masuk ke dalam kategori korupsi sebenarnya karena dia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, cuman jadi korupsi itu banyak, Kang. Jadi bukan hanya satu, kalau lebih puluhan lah, 30-an, 30 Berarti jenis korupsi itu korupsi. termasuk culture gitu. Karena terlalu lama Tapi- di budaya. Tapi di kampung saya mah Mbak ya program itu jadi aya anak muda gitu resep mabok lah. Ya mikir nama mungkin baik ya supaya anak muda teh positif pekerjaannya diberi kambing, sok ngurus kambing. Setidaknya kalaupun dia tetap mabok nanti di jalan tapi bari ngangon Kambing. Pala urus ya, Mbak. Aneh Hasilnya- juga asli ya. Hasilnya lain ngangon lain mabok bari ngangon, Tapi dia tetap mabok, kambingnya dipencit di sate. Yang dorongan. Ya, Iya. dorongan mabok. Ya, kumaha tuh. Makanya ini tuh perdebatan antara sistem heula atau mental heula atau kultur heula gitu. Dalam hal ini mah dekatnya ke kultur heula. Kultur dulu. Jadi kita tuh bahas Tuhan ya teh. ya udah, sudah 2 judul sih.